Jumpa lagi dengan channel Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang liver atau disebut oleh kebanyakan orang dengan penyakit kuning. Selanjutnya sempatkan subscribe, like, comment, and share. Setelah 2 atau 3 menit menonton video yang kami sajikan. Penyakit liver adalah penyakit yang mengganggu fungsi liver. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, liver adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang dapat dengan mudah mengganti sel yang rusak. Tetapi jika sel-sel yang dibutuhkan hilang, liver tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Penyebab penyakit liver bisa berasal dari infeksi oleh parasit dan virus. Hingga saat ini dikenal 8 jenis virus hati. Dan virus yang paling jahat adalah virus hepatitis B, HVB, dan hepatitis C, HCV. Sedangkan ujung dari hepatitis adalah sirosis. Liver yang sirosis selnya berubah menjadi jaringan ikat tidak bisa pulih atau normal lagi, sehingga menurun fungsinya. Lain halnya jika sirosisnya pada seluruh bagian liver bisa menyebabkan liver lumpuh dan berakhir dengan gagal liver. Jenis penyakit liver sangat beragam. Hingga saat ini, penyakit liver yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 100 jenis penyakit dengan penyebab yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit liver berdasarkan penyebabnya. Penyakit liver terkait alkohol. Penyebab penyakit liver ini adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol selama bertahun-tahun. Alkohol bersifat toksik untuk sel-sel hati, terutama pada saat organ ini menyaring alkohol dari dalam darah. Pada saat alkohol disaring oleh hati, sel-sel hati dapat mengalami kematian. Meskipun hati memiliki kemampuan regenerasi, namun jika seseorang terus-menerus mengonsumsi alkohol, maka kemampuan regenerasi hati dapat terganggu dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius dan berbahaya. Non-alcoholic fatty liver disease atau disingkat dengan NAFLD atau perlemakan hati. Dalam kondisi normal, sel-sel hati seharusnya hanya mengandung sedikit lemak. Namun pada penyakit liver ini terdapat penumpukan lemak yang berlebih di sel-sel hati. Perlemakan hati seringkali terjadi pada orang yang mengalami obesitas dan memiliki kandungan lemak tinggi di dalam tubuh. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit liver yang muncul akibat peradangan pada jaringan hati. Beberapa jenis hepatitis tergolong ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan hepatitis serius yang dapat berkembang menjadi sirosis, gagal hati, maupun kanker hati. Hepatitis dapat terjadi secara akut maupun kronis. Penyebab terjadinya hepatitis sangat beragam. Di antaranya adalah infeksi virus dan kondisi autoimun. Jenis-jenis hepatitis meliputi hepatitis A, B, C, D, E, dan hepatitis autoimun. Autoimun, hepatitis toksik atau disebut toksik hepatitis. Ini merupakan peradangan pada jaringan hati akibat tubuh terkena senyawa kimia beracun yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan hati. Jenis-jenis racun yang dapat menyebabkan hepatitis toksik sangat beragam. Baik itu berasal dari obat, suplemen makanan, atau zat kimia lainnya. Seringkali gejala hepatitis toksik akan menghilang dengan sendirinya pada saat tubuh tidak lagi terpapar senyawa tersebut. Namun, pada beberapa kasus, hepatitis toksik yang lebih serius dapat memicu terjadinya kerusakan jaringan hati secara permanen, sirosis dan gagal hati yang membahayakan nyawa. Golongan obat anti-inflamasi, penurun demam, dan penghilang rasa sakit jika dikonsumsi berlebihan dapat menjadi penyebabnya. Sebelum dilanjutkan, kami sekedar mengingatkan kembali bagi Anda yang menyimak pembahasan ini. Bagi Anda yang belum, alangkah baiknya Anda sempatkan subscribe, like dan komen, agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like dan komen. Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Penyakit liver kolestasis atau disebut cholestatic liver disease. Kolestasis terjadi akibat gangguan aliran empedu, baik karena berkurangnya cairan empedu maupun karena adanya hambatan pada saluran empedu. Gangguan aliran empedu dapat menyebabkan penumpukan bilirubin di dalam darah. Bilirubin merupakan produk sisa dari penghancuran sel-sel darah merah dan harus dibuang melalui feses maupun urin. Penyebab terjadinya kolestasis di dalam hati cukup beragam, baik akibat gangguan di dalam sel hati atau disebut hepatoselular kolestasis maupun akibat gangguan saluran empedu dalam hati atau disebut kolangioselular kolestasis. Penyebab kolangioselular kolestasis antara lain
primary biliary cirrhosis, cystic fibrosis, dan primary sclerosing cholangitis. Penyakit liver yang diturunkan atau disebut dengan inherited liver disease. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan gangguan fungsi organ hati. Dua jenis penyakit liver genetik yang paling dikenal adalah hemochromatosis dan defisiensi alfa-1. Defisiensi alfa-1 antitripsin merupakan penyakit akibat kekurangan protein alfa-1 antitripsin yang diproduksi di dalam hati untuk melindungi jaringan paru-paru dari kerusakan. Selain kerusakan paru-paru, kekurangan protein alfa-1 antitripsin juga dapat mengakibatkan penyakit liver. Kanker hati. Kanker hati merupakan jenis kanker yang awal munculnya adalah pada organ hati. Terdapat beberapa jenis kanker hati, yaitu hepatoselular karsinoma atau disingkat dengan HCC, hepatoblastoma, dan kolangiokarsinoma. HCC merupakan bentuk yang paling sering terjadi. Penyakit ini akan semakin berisiko menyerang orang-orang yang sering meminum minuman beralkohol, pengidap diabetes, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit ini dalam keluarga. Terdapat beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit atau mendiagnosis liver, antara lain tes darah. Tes ini meliputi pemeriksaan jumlah darah, kenaikan enzim hati, peningkatan GGT atau gamma glutamyl transferase, dan ALP atau alkalin fosfatase, peningkatan bilirubin, dan rendahnya tingkat albumin. Tes pencitraan. Tes pencitraan ini merupakan tes diagnostik lain yang digunakan untuk mengkonfirmasi penyakit hati. Metode ini digunakan terutama untuk memeriksa ukuran tumor atau jaringan parut di hati. Analisis jaringan. Tindakan ini juga dikenal sebagai biopsi hati. Akan memeriksa sampel jaringan hati dengan sedikit pembedahan. Bagaimana cara mencegah penyakit liver? Pengobatan penyakit liver sangat tergantung dari penyebabnya. Beberapa penyakit liver dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan dan berhenti minum minuman beralkohol. Sementara penyakit liver yang lainnya harus ditangani dengan obat-obatan, operasi atau bahkan transplantasi hati. Yang terpenting dari pengobatan penyakit liver adalah menghindari berkembangnya inflamasi menjadi sirosis yang berbahaya bagi pengidap. Selain itu, terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Antara lain, tidak berbagi atau berganti jarum suntik dan melakukan hubungan seksual yang aman. Mencegah terjadinya hepatitis dengan cara mengikuti program vaksinasi virus hepatitis. Menjaga berat badan normal sesuai dengan indeks massa tubuh. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat medis maupun obat herbal. Jika memiliki beberapa gejala penyakit seperti yang disebutkan di atas yang berlangsung selama beberapa minggu atau menjadi lebih parah, segera kunjungi periksa ke dokter. Jangan hanya menganggap itu sebagai penyakit biasa, sebab banyak pengidap penyakit ini yang bisa sembuh jika dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Pilih dokter di rumah sakit yang tepat sesuai dengan keluhan atau penyakit Anda. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.